Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oji Tanjung. Channel saya masih membahas tentang gait and anxiety kecemasan dan psikosomatis. Saya harap teman-teman terus sehat ya, kemudian terus menyemangati diri Anda, terus berusaha merubah pola pikir Anda guna Anda bisa lepas dari gangguan gait maupun sensasi-sensasi yang ada dalam tubuh Anda, dan tentu dari kecemasan Anda sendiri atau anxiety Anda bisa berkurang, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, ya sekali lagi saya Oji Tanjung, asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara ini adalah salah satu kabupaten yang pernah dilanda gempa, teman-teman. Pusat gempa di tahun 2018, tepatnya di tanggal 5 Agustus, teman-teman. Dan tentu mungkin berita-berita yang Anda dapatkan pada waktu itu ya, kami semuanya terdampak dari gempa tersebut. Ya, alhamdulillah saat ini kami mencoba hidup damai ya, meskipun kita di negara tropis ya, di Indonesia khususnya ya, tentu dilingkari sama ring fire ya, yang mana di Indonesia sendiri bahwa kerap kali ada gempa ya, namun intensitas gempa yang muncul kadang-kadang kecil dan kadang-kadang besar. Ini adalah pergerakan kerak bumi, teman-teman ya, jadi sangat wajar. Nah, teman-teman ya, mungkin yang tentu saat ini masih lemah, saya doakan jauh dari lubuk hati saya paling dalam, Anda segera membaik ya, segera pulih dari gangguan asam lambung gait dan anxiety kecemasan ini. Karena saya sangat tahu persis ya bagaimana rasanya. Bahkan kalau saya flashback ya di saat-saat saya parah dulu, tentu banyak yang dirasa ya. Saya tahu persis apa yang Anda rasakan, teman-teman. Saya paham yang Anda rasakan di dalam tubuh Anda, teman-teman ya. Terasa seperti ajal mendekat ya, kemudian terasa seperti mau pingsan karena sensasi-sensasi ini sangat luar biasa, teman-teman. Baik sensasi yang ada di perut ya, kemudian di dada ya, nyelekit-nyelekit tidak karuan, bahkan tembus sampai ke punggung, teman-teman ya. Terus kemudian kram ya, mata pun penglihatan buram, dan banyak ya sensasi-sensasi yang lain. Sungguh luar biasa, teman-teman ya. Tapi apapun itu, Anda pasti bisa melewatinya ya. Karena pada dasarnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk penghapusan dosa atau kesalahan-kesalahan kita tempo dahulu ya, yang pernah kita lakukan ya. Dan di sini Allah mencoba menegur kita ya. Tentu ketika kita mendapatkan gangguan ini, kita akan berusaha mendekat kepadanya ya. Meskipun dulu kehidupan kita yang amburadul ya, bahkan sholat pun tidak pernah, teman-teman ya. Dan sekali lagi, channel saya tidak hanya untuk lingkup dalam kepercayaan orang muslim saja, bahkan juga di luar muslim juga ya, seperti itu adanya ya. Anda juga bisa berbagi di sini, dan saya juga bisa berbagi ke teman-teman yang lain yang non muslim. Nah, teman-teman, dari sensasi-sensasi yang saya rasakan ya, tentu ini sangat berpengaruh kepada kehidupan, baik dari kehidupan kita sehari-hari, terus kemudian ekonomi ya, kemudian keluarga ya, dan banyak sekali menghabiskan
uh, kita berikan ke keluarga itu berkurang, teman-teman, ya. Karena dari satu sisi saja ya, seperti kita kekurangan ekonomi ya, karena kita sudah tidak bisa bekerja lagi ya, tidak bisa seperti hari-hari sebelumnya ya, untuk keluar rumah kemudian mencari uang ya, bekerja. Karena rasa sensasi yang kita rasakan ini sangat-sangat luar biasa ya. Dan saya pernah mengalami itu, makanya saya tahu, teman-teman ya. Saya paham kondisi teman-teman. Bahkan kalau saya flashback dahulu ya, ketika saya pada saat parah dulu ya, sampai saya berburu koin, teman-teman, sama anak-anak, sama istri, saking tabungan habis, uang pun habis ya, tabungan habis, teman-teman ya. Bahkan yang parah lagi, saya sampai menjual rumah, teman-teman. Kemudian pada saat itu juga istri saya lagi mengandung sekitar 4 bulan, teman-teman ya. Dan tentu perasaan saya sangat bersalah ya. Saya sangat bersalah. Kenapa saya begitu, teman-teman? Karena saya tidak bisa menyupport istri saya, memberikan istri saya penyemangat ya, ketika pada saat usia muda ya, tentu ada gangguan-gangguan yang dihadapi oleh seorang perempuan ketika seorang perempuan hamil, teman-teman ya. Tapi alhamdulillah ya, istri saya sudah mengerti keadaan saya. Dan pada saat hamil muda pun ya, istri saya mengantarkan anak-anak saya yang paling besar untuk sekolah ya, meskipun terluntang-lantung dalam perjalanan ya. Dan saya rasa teman-teman juga memiliki story atau kenangan ya, ketika saat parah dulu. Dan mungkin buat teman-teman saat sekarang yang masih parah, saya berharap terus semangati diri Anda, karena gangguan ini pasti akan sembuh, teman-teman ya. Akan tetapi membutuhkan proses penyembuhan yang cukup ya, sedikit lama, seperti itu, teman-teman. Tergantung dari individu masing-masing, teman-teman ya. Saya tidak mengatakan dia lama, dan saya tidak bisa mengatakan dia pemulihannya cepat ya, karena ini tergantung dari kondisi individu masing-masing ya. Nah, terkait dengan apa yang dirasa ya, tentu banyak ya, teman-teman. Bahkan dulu sariawan, teman-teman ya, sariawan saya kurang lebih ada 8 ya. Di sekali sariawan saya ada 8, teman-teman, bayangkan ya. Begitu luar biasanya sensasi-sensasi fisik yang dihasilkan, yang disebabkan oleh gangguan GERD, anxiety ya, dan psikosomatis ini. Karena pada awalnya saya dulu terkena sama GERD, kemudian dilanjutkan dengan anxiety, dan dilanjutkan dengan psikosomatis. Sungguh perjalanan yang sangat luar biasa. Dari 2018, teman-teman, hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih saya merasakan itu. Jadi dari apa yang saya rasakan ini, ketika teman-teman mengalami hal yang sama, mengalami sesuatu yang dirasakan di dalam tubuh ya, kemudian sesuatu yang dirasakan dalam tubuh itu sama yang saya rasakan, kemudian sama yang Anda rasakan saat ini, kemudian Anda mencoba untuk memeriksakan diri Anda ke dokter ya, berarti kita fix ya. Itu adalah fix bahwa Anda mengalami gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Namun saya sarankan sekali lagi ya, untuk lebih akuratnya, Anda bisa memeriksakan diri Anda ke dokter penyakit dalam ya. Karena kalau Anda memeriksakan diri Anda ke dokter umum biasa, jawabannya pasti tidak karuan, teman-teman ya.
tidak spesifik itu teman-teman yang anda temukan. Jadi Anda harus memeriksakan diri Anda ke dokter penyakit dalam untuk diperiksa teman-teman ya, diperiksa jantung di EKG, kemudian paru-paru Anda di scan ya, kemudian lambung Anda di scan ya, semua di scan teman-teman. Jadi itu hanya untuk mengetahui keakuratan ya bahwa yang Anda alami itu adalah asam lambung teman-teman. Kemudian kenapa asam lambung yang kita diponis asam lambung, tapi yang kita rasakan itu 1001 sensasi ya, karena ini memang yang pernah saya rasakan teman-teman ya, ketika saya mengalami gangguan ini, gangguan yang setiap hari berbeda-beda ya, dari kepala sering sakit ya, sering migrain, kemudian telinga juga berdenging ya. Kemudian tenggorokan kering, panas, dada panas ya. Bahkan untuk berdiri saja pada saat itu saya gemetar teman-teman, keringat dingin teman-teman, serasa mau ambruk ya, seperti itu ya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang sudah di level perbaikannya lebih ada perbaikan lebih ya. Tapi mungkin kadang-kadang datang lagi sensasinya ya, tidak dari anxiety kemudian itu pun datangnya dari lambung ya, kondisi lambung, kumat lambung teman-teman ya. Tentu kita harus bisa membedakan mana kumat lambung dan mana kumat anxiety teman-teman. Nah di sini karena perasaan kita ya yang kita rasakan itu sama teman-teman. Ya. Kebanyakan orang yang berpikir bahwa saya kumat anxiety seperti itu. Bukan itu teman-teman ya. Kebanyakan itu adalah kumat dari lambung dan akan lari ke anxiety ya. Itu siklusnya seperti itu ya. Kelengan juga bukan anxiety teman-teman ya. Kelengan itu kumat dari lambung, karena lambung ini adalah faktor utama ya dari apa yang kita rasakan di tubuh kita sendiri, dan efeknya ya lari ke anxiety, bahkan kalau lama kita rasakan itu larinya ke psikosomatis teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi saya berharap apapun yang Anda rasakan di dalam tubuh Anda saat ini, baik yang gangguan ringan maupun gangguan yang berat ya, semangati diri Anda untuk segera sembuh, karena kunci kesembuhan itu adalah pikiran di gangguan penyakit ini teman-teman. Baik, sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa terus berusaha dan berdoa, karena sesungguhnya penyembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah, terus berdoa, meminta ampun kepadanya ya, karena mungkin apa yang kita dapatkan hari ini adalah tebusan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dahulu teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.